Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Sufamalika dengan NIM 204240028. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa UIN Kyai Haji Abdurrahman. Program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PAUD-A. Di sini saya akan menjelaskan arti penting harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD. Mengapa mata kuliah ini penting? Karena untuk membentuk wawasan dan keterampilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan pendidikan ilmiah dalam proses pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa mata kuliah ini penting. Yang pertama, penguatan nilai karakter. Sebagai calon guru PAUD, dibekali pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai moral dan karakter anak itu sejak dini. Jadi anak-anak itu bisa tahu nilai-nilai moral sejak mereka dini. Dan kedua, ada pendekatan holistik dalam pendidikan. Anak usia dini memerlukan pendidikan yang menyentuh aspek fisik, terus emosional, ada kognitif, dan spiritual. Harmonisnya sains dan agama membantu guru memberikan pendidikan yang lebih menyeluruh kepada anak-anak. Tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga mengembangkan kepribadian dan spiritual. Dan ketiga, ada pengenalan dunia secara integratif. Sebagai calon guru PAUD, mereka harus belajar menjelaskan fenomena alam dan kehidupan dengan cara yang sederhana, dengan menyatukan pemahaman sains dan agama agar anak dapat mengenali ciptaan Tuhan dengan rasa syukur dan kekaguman. Jadi anak-anak itu bisa mengenal ciptaan Tuhan dengan rasa syukur. Dan keempat, ada peningkatan kompetensi profesional. Dengan menguasai harmonisasi sains dan agama, calon guru PAUD mampu mengintegrasikan ilmu dengan nilai-nilai etika dan religius dalam pembelajaran, sehingga suasana belajar tersebut bisa menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Dan kelima, ada penanaman nilai keberagaman dan toleransi. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama membantu calon guru PAUD untuk memahami apa saja sih pentingnya menghargai berbagai perspektif, baik sains maupun agama, serta mendidik anak-anak untuk hidup dalam masyarakat yang beragam secara harmonis. Yang keenam, ada pembangunan landasan sejak dini. Calon guru dapat memperkenalkan nilai spiritual kepada anak-anak didik mereka melalui pendekatan yang sesuai dengan usia mereka. Contohnya seperti melakukan permainan, terus mendongeng, bercerita, dan kegiatan kreatif yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dan sains. Yang ketujuh, ada menghubungkan teori dengan nilai praktis.
Mata kuliah ini memungkinkan calon guru untuk memahami bagaimana konsep sains yang logis dan empiris dapat diterapkan dalam pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang kedelapan ada menanamkan kesadaran spiritualitas sejak dini. Pendidikan PAUD tidak hanya bertujuan membangun kemampuan kognitif, tetapi juga spiritualitas anak. Guru yang memahami harmonisasi sains dan agama dapat membantu anak mengenali bahwa ilmu pengetahuan dapat mendukung iman mereka kepada Tuhan. Yang kesembilan ada menciptakan lingkungan belajar yang seimbang. Sebagai calon guru, dapat belajar untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada fakta-fakta ilmiah, tetapi juga pada pembentukan akhlak yang baik, sikap yang baik juga. Ini penting dalam membentuk kepribadian anak secara menyeluruh. Yang ke-10 ada mengatasi dualisme dalam pendidikan. Harmonisasi sains dan agama membantu menghapuskan pandangan dualistik antara ilmu dunia dan ilmu akhirat dengan menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi. Hal ini akan menghindarkan guru dari kecenderungan memisahkan keduanya dalam pembelajaran. Yang ke-11 ada membentuk dasar pemikiran kritis dan reflektif. Calon guru PAUD akan dilatih untuk berpikir kritis terhadap ilmu pengetahuan sekaligus reflektif terhadap nilai-nilai agama. Ini penting untuk melatih anak berpikir secara menyeluruh tanpa meninggalkan unsur spiritualitas. Yang ke-12 ada mengembangkan kurikulum berbasis karakter. Dengan menguasai materi harmonisasi, calon guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar berhitung yang dilengkapi dengan doa-doa atau mengenal alam sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Yang ke-13 ada membentuk sikap moderasi dan beragama. Harmonisasi antara sains dan agama mengajarkan calon guru untuk bersikap moderat, tidak ekstrim dalam memandang sains sebagai sekadar fakta atau agama sebagai sekedar kepercayaan. Hal ini dapat menciptakan pembelajaran yang adil dan inklusif. Dan yang terakhir ada mempersiapkan generasi berdaya dan beriman. Anak-anak PAUD yang dididik oleh guru dengan pendekatan harmonisasi akan memiliki landasan yang kuat untuk menghormati ilmu pengetahuan sambil tetap menjunjung tinggi keimanan, sehingga menjadi generasi yang berdaya saing dan bermoral. Pengetahuan ini dapat mempersiapkan calon guru PAUD untuk mendidik anak-anak dalam kehidupan modern tanpa meninggalkan akar spiritualnya. Dari kesimpulan penjelasan di atas itu dapat disimpulkan mata kuliah ini mendukung calon guru PAUD menjadi pendidik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi masa depan dengan cara yang seimbang dan integratif. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama memberikan berbagai manfaat bagi calon guru PAUD karena menjadi landasan penting dalam memadukan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual yang relevan untuk mendidik anak-anak usia dini. Berikut ada beberapa manfaat. Yang pertama, memupuk pemahaman tentang keselarasan pengetahuan. Calon guru PAUD diajarkan bahwa sains dan agama saling melengkapi, bukan bertentangan. Mereka belajar menjelaskan fenomena alam kepada anak dengan cara yang tepat mengaitkan kebesaran Tuhan.
sehingga membangun pemahaman yang harmonis sejak dini kepada anak-anak. Yang kedua, ada membekali pendekatan pembelajaran yang komprehensif. Guru PAUD dituntut untuk memberikan pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek intelektual, sains, tapi juga spiritual, agama. Dengan ini, calon guru-guru PAUD mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mencakup nilai ilmiah sekaligus keagamaan, seperti mengamati alam semesta sambil bersyukur kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, ada pembentukan kepribadian guru yang religius dan rasional. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama mengajarkan calon guru PAUD untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas moral tinggi, berbasis keagamaan, sekaligus berpikir kritis dan ilmiah. Karakter ini penting sebagai teladan bagi anak usia dini. Dan keempat, ada pembangunan karakter anak didik. Anak-anak usia dini berada pada fase perkembangan moral dan karakter. Dengan ini, mata kuliah ini membekali calon guru PAUD untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak seperti rasa ingin tahu melalui sains, keimanan melalui agama, secara selaras, sehingga membentuk anak yang kritis tetapi tetap memiliki pegangan spiritual. Dan kelima, ada peningkatan sensitivitas terhadap lingkungan dan keagamaan. Dengan pengetahuan ini, guru PAUD mampu mendorong anak didiknya untuk menghargai alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, misalnya dengan belajar tentang tanaman, terus air, atau langit yang dilandasi nilai keagamaan tentang menjaga ciptaan Tuhan. Yang keenam, ada persiapan menghadapi keragaman. Guru PAUD sering kerja dalam lingkungan multikultural dan multiagama. Dengan mata kuliah ini, calon guru lebih paham cara mengelola pembelajaran yang sensitif terhadap keberagaman dan menanamkan nilai saling menghormati. Dengan berbagai manfaat ini, mata kuliah harmonisasi sains dan agama tidak hanya membentuk calon guru menjadi pendidik yang kompeten dan dalam ranah akademik, tapi juga sebagai menginspirasi nilai moral dan spiritual bagi generasi masa depan yang akan datang. Tujuan mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama dalam pembelajaran di pendidikan anak-anak usia dini. Secara lebih spesifik, tujuannya yang pertama ada memahami konsep integrasi. Calon guru dibekali dengan pemahaman tentang hubungan harmonis antara sains dan agama, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam membentuk pendidikan holistik untuk anak. Kedua, membentuk karakter dan nilai spiritual, mengembangkan pemahaman calon guru mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan religius sejak dini sebagai pondasi awal kepribadian anak. Dan ketiga, ada mengembangkan pembelajaran kontekstual, membantu calon guru menyusun rencana pembelajaran yang mengaitkan konsep-konsep sains dengan ajaran agama untuk memudahkan anak memahami lingkungan dan hubungannya dengan Tuhan.
Yang keempat ada mengajarkan toleransi dan penghormatan. Membentuk kesadaran pada calon guru dengan pentingnya mengenalkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya sejak dini. Dan yang terakhir ada mengembangkan kreativitas pendidikan berbasis nilai. Calon guru dilatih untuk menciptakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga berbasis nilai religius, sehingga menarik dan relevan bagi anak usia dini. Dengan tujuan ini, mata kuliah harmonisasi sains dan agama mempersiapkan calon-calon guru PAUD untuk menjadi pendidik yang mampu membangun generasi muda yang cerdas, bermoral, dan juga berkeimanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.